Kalau nggak tahu adegannya The Boys yang kepalanya meletus semua. Nah itu asik tuh. Oh, iya. Yang paling suka tuh kepalanya meletus satu-satu. Yang lagi di itu kan pengadilan. Suka. Luar biasa. Homelander itu adalah superhero paling keren sepanjang Iya, sejarah. iya. Karena dia psikopat. Bayangin Enggak, itu orang baik Superman, kok. bayangin Superman. Tapi tidak Superman banget gitu. Memang gampang tersinggung atas hal-hal sepele. Kirain temenan kita. Homelander judulnya. Ya kayak superhero diciptakan perusahaan yang akhirnya mereka realistis memiliki ego manusianya. Terus muncullah The Boys yang untuk melawan si Jadi si bayangin superhero. Superman kalau tahu dia Superman. Iya, Jadi ya jahat itu. banget. Realistis banget. Psikopat. Ya. Dan dari dunia nggak ada yang berani ngelawan orang dia. Paling jago. Iya, paling kuat. Kamu harus nonton itu kayak akan lihat. Jadi nggak tahu nih villainnya mana, hero-nya mana, kebalik-balik. Bagus tuh. Dan sadis banget. Bengis Makanya tapi dia suka. kuat banget. Alat letus tuh paling seru tuh. Dar, bayangin kamu lagi gini. Dar, meledos kepalanya. Lucu kali itu sumpah. Oke, itu sih kepala meleduk itu lucu sih. Tandanya mata kucing. Jadi kalau misalkan di foto kan biasanya kalau kita kena flash warnanya merah kan. Nah tapi ini tuh dia warna putih. Ini salah satu tanda dari retinoblastoma. Oh, wow. Yang fase atau masih stadium-stadium awal. Atau matanya juling. Jadi buat semua orang tua di luar sana kalau misalkan ada anaknya itu ketika di foto kena flash warnanya putih kayak mata kucing. Itu segera bawa ke dokter. Tandanya mata kucing. Jadi kalau misalkan di foto kan biasanya kalau kita kena flash warnanya merah kan. Nah tapi ini tuh dia warna putih. Ini salah satu tanda dari retinoblastoma. Oh, wow. Yang fase atau masih stadium-stadium awal. Atau matanya juling. Jadi buat semua orang tua di luar sana kalau misalkan ada anaknya itu ketika di foto kena flash warnanya putih kayak mata kucing. Itu segera bawa ke dokter. Ada 3 dokter nih. Jadi boleh dong kalau nanya soal dampak pada kesehatan kalau kurang istirahat. Dokter Gia tuh gimana tuh dok? Banyak ya. Kurang tidur itu pertama ya mood dulu berantakan pasti, nggak fokus. Dan di IGD itu jadi saksi dan banyak bukti bahwa kejadian-kejadian sepersekian detik itu ya kesayat, kebakar, kepuk, ke macam-macam ya. Itu gara-gara itu microsleep itu. Oh gini. Sekejap mata set hilang. Wah tiba-tiba udah kecelakaan aja gitu. Itu efek dari kurang istirahat. Ada 3 dokter nih. Jadi boleh dong kalau nanya soal dampak pada kesehatan kalau kurang istirahat. Dokter Gia tuh gimana tuh dok? Banyak ya. Kurang tidur itu pertama ya mood dulu berantakan pasti, nggak fokus. Dan di IGD itu jadi saksi dan banyak bukti bahwa kejadian-kejadian sepersekian detik itu ya kesayat, kebakar, kepuk, ke macam-macam ya. Itu gara-gara itu microsleep itu. Oh gini. Sekejap mata set hilang. Wah tiba-tiba udah kecelakaan aja gitu. Itu efek dari kurang istirahat. Kalau ini kalau Khusus lagi main padel, Oh. ada temen tiba-tiba dia berlutut serangan jantung. Nah kita awam nih semua nih. Iya. Kita ngapain? Biarkan. Ayo ini baru latihan ya. Orang serangan jantung masa anda biarin? Nah, biarkan dan telepon ambulan. Oh. Saya backup. Jadi prinsipnya Siapa jangan ini? Ini prinsipnya backup. jangan dilakukan sendirian, harus panggil bantuan. Gitu. Jangan langsung ditepuk-tepuk apalagi kerokan. Kasih teh hangat. Nah, lanjutkan. Oke. Berarti kalau main Nggak padel, boleh kerokan, nggak boleh kasih teh Tiba-tiba hangat. sakit Nggak boleh ditunda ke rumah sakit. Oh, langsung Karena rumah time is sakit. muscle. gokil. Keren. Intinya semua perang lah. Yoi. Jelasin dong, 3D tuh apa sih menariknya? Iya, 3D itu 3 sahabatan, terus dengan latar belakang yang sama, kuliah bareng gitu. Sambil si dua ini sebenarnya nggak tahu dia siapa nih si Amir Khan ini gitu. Nggak taunya Amir Khan ini bener-bener anak buangan yang dia pakai namanya itu sendiri buat ngasih ijazah ke orang yang memiliki dia. Dia kan kayak budak gitu sebenarnya. Tapi dia jeniusnya luar biasa dari SD itu gitu. IQ-nya dahsyat banget. Jadi dialah yang bikin India saat itu akhirnya jadi rajin belajar gitu. Dia jago ngajarin juga akhirnya. Iya, ya artinya mencoba mendefinisikan ulang soal belajar. Iya. Belajar tuh gini. yang Bukan namanya buat gitu. sertifikat gitu. Oke. Aku nih belajar bukan buat, gak butuh aku tuh sertifikat. Aku tuh mau kuliah demi untuk nambah ilmu aja gitu. Kalau aku pos momennya memang selalu setiap habis latihan olahraga pagi hari. Oh, itu pos momennya. Iya, lari angkat beban atau latihan fisik apapun. Itu momen kita udah sendirian enak. Oke. Habis itu kelar mandi baru ngopi. Kalau lari itu dapat itu juga endorfin itu katanya apa? Yoi. Ada zat-zat apanya itu? Itu benar ya? Itu betul, itu namanya runner high. Jadi ketika kita olahraga kita bisa meningkatkan booster endorfin dan kita agak kerasa bahagia sesaat saat itu. Itu yang membuat kita addicted ke latihan. Endorfin itu lebih kuat daripada morfin loh bang.
Oh iya. Iya, ininya Lebih ke- nikmat gitu. Efek ke kitanya, efek ke Iya. tubuhnya itu. Berarti kalau mau lari berapa lama tuh sampai dapetin perasaan kayak gitu? Beda-beda per orang. Kalau aku bisa sampai 60 sampai 90 menit. Oke. Tapi kalau misalkan pause momennya break banget, biasa aku register ultra. 50 sampai 70 kilo latihan. Buset, itu ya buat post moment begitu ya. Itu 7 Desember kemarin, tahun lalu. Itu bayangin lari dari jam 7 malam sampai finishnya tuh jam 6 pagi aku. Oke. Startnya jam 8, sorry. Jam 8 malam, finish jam 6 pagi. Itu semalaman lari keliling UI 10 kali itu rasanya enak. Hah? Mereka tuh yang salah coy. Nih, saya kasih kronologis ya. Itu kasus saya lagi koas. Internship 2016. Aduh lucu banget. Ya, saya di internship di rumah sakit UGM. Naik pakai kan helm half face saat itu. Itu alasan kenapa saya jadi full face terus helmnya. Masuk helm, nyengat cangkem. Mulut, nyengat. Habis nyengat itu dia. Lah orang dia yang nabrak saya yang disengat. Bengkak coy seminggu itu. Seminggu loh, 1 tahun bisa ngebuat cangkem saya itu bengkak. 1 tahun itu, bayangin teman saya lari tuh nabrak sarang tawon kemarin. Sebulan lalu di event ultra nabrak sarang tawon. Masuk IGD bang, itu 12 tahun doang. 12 tawon tuh pendendam bang. Hafal orang, kamu masuk sungai ditungguin itu tawon. Jadi jangan main-main sama tawon yang sarangnya bulat ya. Oke. Keren. Skripsi. Keren loh. Skripsi. Dokter Tirta sama kayak saya nggak? Begitu nyium bau kopinya aja udah langsung kayak, wah gue harus kerja nih gitu. Jadi kayak ada asosiasi antara aroma sama Ya, kayak emang. gitu nggak? Karena nyandu. Jadi aku caffeinated addict dulu. Dari sebelum aku ngerokok, terus berhenti ngerokok sampai sekarang pun aku tetap caffeine addict. Nah, kalau aku bawa aroma kopi lebih ke kayak ada suges, aku harus aktif. Oke. Sugesti itu placebo effect. Tapi impact-nya memang palpitasi, jadi cepet fokus. Kan efeknya simpatis kan fight and flight kan. Oh, jadi itu artinya kenapa kalau ngopi itu enak sambil buat jeda, sambil buat nulis, Iya. tuh kayak gitu. Ya kayak ngebuat break emang. Buat break tuh jadi fokus kayak kalau orang bilang tuh rame fokus ke satu hal tuh loh. Jadi tiba-tiba kayak rame terus tiba-tiba bisa sunyi semua. Iya. Nah itu yang kulakuin. Tanpa HP tapi. Oh. Ngopi paling enak tuh tanpa HP kalau aku. Oke. Mau dimanapun ya, yang penting jauhin gini doang. Pakai iPad tapi Iya sama aja. sama aja. Bukan. Dari sini mulai. Itu tadi kan momen-momen pause semuanya. Dokter Iya. Iksan gimana momen pause-nya? Tapi benar ya, tubuh tuh nggak dirancang selalu on juga ya, harus ada Iya, pause juga betul. kan. Tapi kalau saya sendiri biasanya pause momen itu sebelum tidur. Oke. Jadi sebelum tidur kayak 1 jam sebelumnya pasti kan pause momen dari segala sesuatu, terus baca buku, tidur deh gitu. Baca buku. Baca buku. Istirahat berarti harus pas juga ya. Kalau kan badan capek kan. Iya. Makanya diusahakan selalu di jam yang sama gitu tidurnya. Oke. Itu reason akhirnya ketika si kopi tersebut di stop, dia jadi pusing kepalanya. Kayak Which is yang Withdrawal saya syndrome. ini. Ya dari situlah si kopi itu ternyata kalau dia minum sampai dari jurnal itu 5 espresso per hari itu belum bisa menentukan beresiko apapun. Tapi terjadi toleransi ke saraf simpatisnya sama ke tensinya, sistoliknya. Tapi di atas 5 espresso itu baru bisa kronis, bisa prehipertensi. Oh, artinya batasnya di 5 espresso lah Iya, ya. dan salah satu impact-nya itu memang itu yang membuat si kopi tersebut ciri khasnya beda-beda. Kalau dia kebanyakan acid, aromanya jadi seperti apa? Kalau kebanyakan ini jadi apa? Itulah alasan kenapa setiap biji kopi mengandung aroma berbeda tuh dari hasil penelitiannya. Skripsi saya emang. Tuh. Ya, skripsi saya. Ternyata dia yang punya penelitiannya. Iya, Ya, jadi Penjelasannya kalau Kak ternyata itu aku lakuin skripsi itu 2013. Itu sebagai syarat buat esketnya. Oke. Terus di RCT. Dan yang ku teliti kebetulan itu Kafein. Ya, saat itu kopi instan robusta. Terus kita bandingin sama yang decaffeinated. Oke. Ternyata di dalam kopi itu nggak hanya ada kafein, tapi ada banyak banget zat. Salah satunya asam klorogenik. Itu yang membuat akhirnya si kopi dari berbagai macam ratus zat itu aromanya jadi khas. Oh. Itu yang pertama. Terus kedua, efeknya mereka tuh memang 3. Dia menaikin si tekanan darah sistolik sama memicu aktivitas saraf simpatis. Cara ngeceknya itu kita lewat cold pressure test saat itu. Jadi habis minum kopi, sebelum minum kopi dicek tensinya, terus suruh Harvard step up test. Apa tuh? yang Dia naik turun naik tangga. turun. Terus habis itu setelah itu dikasih perlakuan minum kopi setiap hari
Terus akhirnya dicek lagi, ternyata ada peningkatan tekanan sistoliknya itu sekitar 7 sampai 8 dan itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Oke. Itulah alasan kenapa. Tapi kalau orang tersebut semakin sering minum kopi, itu terjadi toleransi. Betul. Oh. Jadi karena dia seringnya minum 1 gelas, akhirnya di penelitian tersebut yang aku lakuin di RCT itu dia titiknya setelah di bulan keberapa, karena itu hampir 8 bulan penelitiannya, di bulan ke-6 tensinya tuh jadi turun lagi. Artinya si tubuhnya sudah tolerance dengan kafeinnya. Kalau dokter Iksan juga sama tuh, suka dikasih target juga nggak kayak dokter Tirta gini? Kalau saya setuju sih, maksudnya kalau kita bangun pagi itu otomatis kan malamnya itu dia bakal lebih capek kan badan kan. Jadi karena adenosinnya numpuk, akhirnya kita coba minum kapal api dulu deh. Mate. Bener kan? Dijelasin sama dokter Gia kan waktu itu kan? Nah, ketika kita beraktivitas seharian, Di blok adenosinnya. adenosin numpuk. Dengan Terus itu diblok kita sama butuh minum kafein. kafein. Nah, Nah, tapi secara general kita kalau misalkan aktivitasnya mulai dari pagi, malam pasti capek. Jadi tidurnya bisa lebih awal gitu.